Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kesekian, pertemuan ke-7 berarti ya, mata kuliah aljabar linier. Nah, di sini kita masih berada di bab determinan. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan suatu determinan dengan namanya suatu metode ekspansi kofaktor. Yang pertama, yang kedua, kita akan mencari inverse dengan bantuan determinan, yaitu dengan bantuan adjointnya. Yang ketiga adalah kita akan dengan bantuan determinan kita menyelesaikan suatu persamaan linier. Nah, sebelum kita memahami apa itu ekspansi kofaktor, nah kita harus paham juga apa itu minor dan kofaktor. Nah, misalkan saya punya matriks A. Matriks A itu dinotasikan entry-entrynya dengan AIJ. Nah, sekarang apa sih yang disebut minor dari entry AIJ? Itu dinotasikan dengan MIJ. Maksudnya apa? Ini adalah determinan dari submatriks A. Kita kan sudah belajar tentang submatrik di bab 1 dulu, mungkin kita mengingat sekilas. Submatriks A dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Dengan cara menghilangkan menghilangkan baris ke I kolom ke J. Nah, maksudnya seperti apa sih? Oke, sekarang misalkan saya punya matriks 3x3 gitu ya. Matriks A sama dengan ini ya, A11, A12, A13 biasa, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari minor dari entry A11, berarti M11. Artinya kita menghilangkan baris ke I, kolom ke J, baris ke 1, kolom ke 1. Oke, kita hilangkan dari, berarti gini. Berarti kita seperti determinan tanda mutlak. Oke. Kita menghilangkan baris ke I, kolom ke J. Baris ke 1, ini baris pertama, ini kolom ke 1, ini baris ke 1. Oke, berarti M11 adalah determinan dari sisanya apa? A22, A22, A23, A32, A33. Gitu ya. Jadi determinan dari submatriks. Jadi kita punya submatriks A22, A23, A32, A33. Kita mencari determinannya. Nah, karena ini matriks 2x2, maka kita langsung tahu determinannya A22, A33 min A23, A32. Oke, sekarang kalau kita mau M23 misalkan, berarti kita menghilangkan baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, oke, kolom ketiga, gini ya. Nah, sehingga yang kita cari adalah determinan dari A11, A12, A31, A32. Oke, berarti ini sama dengan A11, A32 kurangi A12, A31, gitu ya. Sedikit paham ya. Jadi determinan adalah determinan minor dari matriks A, minor dari entry A11 adalah ini dengan menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Minor 23 menghilangkan baris kedua, kolom ketiga. Gitu ya, yang kita cari adalah determinannya. Nah, lalu apa sih kofaktor itu? Nah, kofaktor itu masih ada hubungannya dengan M11, M23 dengan minor. Apa itu kofaktor? Kofaktor adalah dinotasikan dengan
CIJ, kofaktor dari entry AIJ, dia CIJ sama dengan negatif 1 dari I plus J, ini dari minor IJ. Jadi si kofaktor ini dia adalah minor, tetapi kita harus memperhatikan tanda positif atau negatif dari minor tersebut. Nah, contohnya ini M11. M11 berarti C11-nya apa? C11 sama dengan negatif 1 tambah 1 plus 1 pangkat 1 plus 1 kali M11. Oke, berarti ini sama dengan negatif 1 pangkat 2 adalah 1, ini sama dengan M11. Oke, tetapi kalau misalkan C23, dia kan negatif 1 pangkat 2 plus 3 M23. 2 plus 3, 5, negatif 1 pangkat 5, negatif 1 sama dengan M23. Jadi si kofaktor ini sebagai penanda apakah dia ada di baris ganjil atau genap. Jadi kalau misalkan gampangnya, kalau misalkan kita punya matriks 3x3, itu adalah tandanya untuk kofaktor 3x3 ya, positif, negatif, positif. Ini kan 1 tambah 1, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua 1 tambah 2 berarti negatif 1 pangkat 2 negatif, baris ke pertama kolom ketiga 1 tambah 3 4 ya, negatif 1 pangkat 4 positif. Lalu sekarang kita ke baris kedua kolom ke-1, 2 tambah 1 3 berarti negatif positif negatif positif negatif positif gitu ya. Jadi tandanya selalu bergantian. Nah, sekarang bagaimana sih menghitung determinan dengan kofaktor? Ya kan, dinamakan ekspansi kofaktor. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencari inverse dari suatu matriks dengan bantuan determinan dan juga dengan bantuan adjoint dari matriks. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari inverse dari matriks A ya. Misalkan A adalah suatu matriks yang punya inverse n kali n, matriks n kali n. Nah, maka adjoint dari A, adjoint dari A atau dinotasikan dengan dengan A, itu apa sih? Itu adalah matriks transpose dari matriks kofaktor A. Matriks kofaktor A. Nah, apa sih matriks kofaktor A itu? Yaitu matriks kofaktor A yaitu matriks yang entry-entry-nya, matriks yang dibangun, yang entry-entry-nya adalah kofaktor dari A. Kalau misalkan A adalah AIJ, maka kofaktor dari entry A11 adalah C11. Kofaktor dari entry A23 adalah C23. Jadi ini adalah entry-entry-nya adalah kofaktor A. Nah, contohnya seperti apa ini matriksnya? Berarti ini adalah C11 adalah kofaktor dari entry A11, C12 kofaktor dari entry A12, dan seterusnya sampai C1n. Lalu ini C21, C22, sampai C2n, dan seterusnya CN1, CN2, dan seterusnya sampai dengan CNN. Nah, kita tahu bahwa CIJ adalah negatif 1 pangkat I plus J kali minor IJ.
Jadi kalau saya punya matriks misalkan A 3, 2, min 1, 1, 6, 3, lalu 2, negatif 4, 0. Nah, berarti kita tahu bahwa C11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 plus 1 dengan mengeliminasi baris pertama kolom pertama. Berarti tinggal 6, 3, negatif 4, 0. Nah, determinan dari 6, 3, negatif 4, 0 adalah 6 kali 0, 0 dikurangi 3 kali min 4, min 12. Berarti dikurangi min 12 jadi positif 12, negatif 1 pangkat 2 adalah positif. Ini adalah 12. Lalu kita diminta mencari seluruh elemen dari ini. C11, C12, kalau dalam artian yang A ini adalah C13 sampai dengan C33. Kita harus mencari C11 sampai dengan C33 karena kita untuk mengisi adjoin, mengisi matriks kofaktornya dan mengisi adjoin dari A. Berarti kita cari sekarang C12 adalah negatif 1 pangkat 1 plus 2. Lalu apa? Lalu kita hilangkan baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua ini ya, baris pertama kolom kedua. Oke. Baris pertama kolom kedua, maka diperoleh 1, 3, 2, 0 gitu ya. Berarti jadi apa? 1 kali 0, 0 kurangi 3 kali 2 negatif 6. Negatif 6 yang ini negatif 1 pangkat 3. Berarti negatif 1 berarti sama dengan 6. Dan seterusnya dan seterusnya. Di sini saya tidak akan hitung semuanya karena ada 9 entry. Silahkan untuk latihan dihitung C11 sampai C33. Di sini saya kasih langsung hasil akhirnya aja. C13 di sini adalah negatif 16, C21 adalah 4, C22 2, C23 16, lalu C31 12, C32 negatif 10, C33 adalah 16. Maka matriks kofaktornya adalah apa? Berarti C11 berarti ini 12, C12 6, negatif 16, 4, 2, 16, 12, negatif 10, 16. Ini adalah matriks kofaktornya. Maka adjoinnya adalah transposnya. Adjoin dari A adalah transposnya. Maka diperoleh 12, 6, negatif 16, 4, 2, 16, 12, min 10, 16. Nah, dari sini gimana sih kita untuk menghitung inverse-nya? Lalu kita sekarang sudah tahu adjoinnya, kita akan menghitung inverse dari matriks A. Nah, cara mencari inverse dengan adjoin adalah dengan formula ini. Formula A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Seperti itu. Kan kita tadi sudah menghitung matriks adjoin dari matriks ini ya. Tadi kita punya A sama dengan 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, negatif 4, 0. Nah, kita tahu tadi adjoin dari A adalah 12, 6, negatif 16, 4, 2, 16, 12, negatif 10, negatif 16. Oke, nah berarti kita mencari A inverse-nya, kita cari dulu determinan dari A. Nah, cara mencari determinan dari A adalah bisa dengan menggunakan reduksi baris, bisa dengan menggunakan ekspansi kofaktor,
boleh juga menggunakan metode Sarus karena ini untuk 3 kali 3. Oke, sekarang kita akan hitung determinan dari A. Di sini saya ingin menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga ini ya. Ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga, berarti ini adalah negatif 1. Nah, negatif 1 masalahnya dia positif atau negatif. Nah, ini positif, negatif, positif, berarti positif. Negatif 1 dikali 1, 6, 2, min 4, betul ya? Karena saya coret yang ininya. Ini dan ini. Oke, sekarang saya akan coret yang karena sepanjang kolom ketiga berarti sekarang ini ya. Oke, nah 3 ini karena adalah baris kedua kolom ketiga, maka dia negatif ditambah negatif 1 pangkat 2 plus 3 dikali 3. Oke, berarti ini jadi 3, 2 min 4 gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinggal hitung aja, karena yang ini yang terakhir, kolom terakhir NT-nya 0, jadi tidak perlu kita hitung. Berarti tinggal negatif 1 dikali 1 kali negatif 4 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 3 dikali 3 kali negatif 4 dikurangi 2 kali 4. Oke, yang ini berarti sama dengan negatif 4 dikurangi 12 berapa? Negatif 8 ya, berarti ini 8. Oke, negatif 4 dikurangi 12 harusnya bukan 8 ya, negatif 16 ya. Negatif 16 tambah min 1, 16 dikurangi 3 kali min 4, min 12 dikurangi 8, berarti negatif 24 dikali 3. Oke, berarti ini salah ya, sorry. 3 kali min 4 kurangi 2 kali 2. Oke, berarti 3 dikali negatif 4, negatif 12 kurangi 4, berarti negatif 16 kali 3, 48, karena ini negatif kali negatif. Oke, ini adalah determinan A adalah 64. Lalu selanjutnya berarti A inverse sama dengan 1 determinan A kali A join A, berarti sama dengan 1/64 dikali 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, 16. Berarti sama dengan 12/64, 4/64, 12/64, 6/64, 2/64, negatif 10/64, negatif 16/64, 16/64. Oke, kalau mau disederhanakan boleh, tapi tidak apa-apa. Kalau mau disederhanakan berarti menjadi, nah kalau ingin disederhanakan maka jadi seperti ini. Yang baris pertama jadi per 16 karena 12 adalah 4 kali 3, ini 64 adalah 4 kali 16, berarti disederhanakan penyebutnya menjadi seperti ini. Jadi begitu cara mencari inverse dengan adjoint. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung menyelesaikan suatu persamaan linear dengan aturan Cramer.